Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran Olimpiade Kebumian. Untuk video kali ini materi ketujuh, topiknya lanjutan ya dari petrologi, yaitu batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu apa? Jadi batuan sedimen adalah batuan hasil pengendapan baik yang berasal dari beberapa hasil. Seperti yang ini ada sedimentasi mekanik, ada sedimentasi kimiawi. Kalau dia misalnya hasil penguapan larutan ya, dari golongan evaporit, dan juga dari sedimen organik kalau misalnya dari hasil akumulasi organik. Nah, batuan sedimen itu hasil sedimentasi mekaniknya terbentuk dalam suatu siklus sedimentasi yang meliputi beberapa tahapan atau proses. Ya, dimulai dari pelapukan, ya ini pelapukan, terus terjadi proses erosi dan tertransportasi, kemudian hasil endapannya itu atau sedimen yang disebutnya, kemudian tersedimentasi dan menjadi batuan sedimen. Nah, proses sedimentasinya itu disebut sebagai peristiwa diagenesa. Nah, peristiwa diagenesa itu ada beberapa bagian lagi nanti, kayak misalnya ada litifikasi, ada metasomatis, dan lain-lain. Nah, proses pelapukan yang terjadi dapat berupa pelapukan fisik maupun kimia. Jadi, proses erosi dan transportasi eh, terutama dilakukan oleh media air angin atau es terbentuk di permukaan bumi di bawah kondisi tekanan dan temperatur yang rendah gitu. Nah, ini untuk tahapan dari pembentukan batuan sedimen. Yang pertama kita tahu itu dimulai dari pelapukan, yaitu dari pelapukan kimia, pelapukan mekanik, ya ini pre-existing rocks-nya. Kemudian terjadi peristiwa erosi, di mana peristiwa erosi itu ion-ionnya terdissolve ya. Terdissolve itu kayak terintrus ke bagian perairan fluidnya gitu, kayak misalnya sungai ya, dan media air lainnya. Nah, kemudian itu tertransportasi. Nah, tertransportasi dan terdeposisi. Deposisi nanti di wilayah yang tentunya elevasinya lebih rendah ya. Deposisi ini nanti disebut juga sebagai peristiwa gradasi. Gradasi. Jadi yang peristiwa weathering itu disebut degradasi. Nah, nanti yang peristiwa deposisinya itu disebut sebagai peristiwa agradasi. Nah, kemudian terjadi peristiwa litifikasi atau pemadatan. Nah, pemadatan ini nanti peristiwanya bisa dimulai dari peristiwa kompaksi. Nanti ada yang namanya ada kompaksi ya, kompaksi itu pemadatan. Nanti ada sementasi, penguatan antar partikel fragmen batuannya. Desikasi jika batuannya itu banyak mengandung fluid, jadi harus dikeluarin. Desikasi itu adalah pengeringan istilahnya. Dan masih ada banyak lagi gitu. Nanti jadilah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu nanti ada dua lagi jenisnya. Jadi ada batuan sedimen klastik sama non-klastik. Di sini aku buat ya. Sedimen klastik sama non-klastik. Tapi yang di materi ini aku cantumin adalah materi klastik ya. Non-klastiknya eh, cukup panjang juga, jadi mau hemat durasi video juga sih sebenarnya. Oke, lanjut ya. Kemudian komponen pembentuk batuan sedimen klastiknya kita bahas yang apa di video itu. Video ini nih klastik yang sedimen klastik gitu. Komponen-komponen dari sedimen klastik yang pertama itu adalah butiran atau grain. Nah, ini butiran plastik yang telah transport yang baik itu berupa mineral, ya ada fosil dan fragmen batuan litik dan lainnya. Itu termasuk sebagai grain. Kemudian ada massa dasar atau matriks. Kita sebutnya sebagai matriks ya nanti. Berukuran lebih halus dari butiran, itu kecil dari 0,03 mm, sangat halus banget, dan diendapkan bersama-sama dengan butiran. Jadi diendapkannya apa ya? Teragradasinya itu bersamaan dengan grain, jadi si massa dasar ini dan dipadatkan bersamaan juga dengan si grain selama proses litifikasi berlangsung. Semen itu material berukuran halus yang mengikat butiran dan matriks. Jadi ini eh, yang lebih kecilnya lagi. Jadi dia ini kayak menyatukan antara grain sama massa dasar. Nah, diendapkan setelah fragmen dan matrik itu terbentuk. Contoh tuh ada semen karbonat, ada silika, oksida besi, dan mineral-mineral lempung. Nah, itu. Nah, ini untuk bagian apa ya? Bagian dari komponen-komponennya. Yang kelas itu atau kita nanti kelas ini jadinya bagian dari butiran ya, kelas. Klastik itu butiran, bagian pecahan dari batuan yang telah tererosi gitu ya. Nih kelas. Terus ada matriks yang lebih kecil dan di antara kelas sama matriks ini nanti ada semen. Jadi semen itu yang mengikat plastik ini sama si matriks ini gitu. Kemudian ada, nah ini untuk bagian yang lebih jelasnya lagi ya. Jadi matriks itu yang kuning-kuning ini, yang grainsnya tuh ini ya. Kemudian
yang semen itu nanti mengikat antar dari matriks dan grains. Nah, untuk matriks dan grains itu tergolong sebagai endapan alogenik, kemudian untuk semen itu sebagai endapan autigenik. Komponen pembentuk batuan sedimen karstik ya, butiran, tadi ya, ini ringkasan aja sih, massa dasar dan semen. Semen itu nanti yang ini ya, bisa karbonat, silika, oksida, dan lain-lain. Kemudian, oh ya ini untuk komponen yang lebih jelasnya lagi ya, ada butir, matriks, kemudian ada semen, dan lain-lain. Hmm, Kemudian kita bahas ke tekstur. Tekstur sedimen adalah segala kenampakan yang menyangkut butir sedimen, seperti besar butir, kebundaran roundness, pemilahan sortasi, dan kemas fabriknya, kayak gimana. Dan tekstur batuan sedimen itu punya arti penting banget ya, karena dia mencerminkan kayak gimana sih si batu itu telah mengalami proses apa aja si batu itu dari awal dia hancur gitu, kayak tererosi, terus dia tertransportasi. Nah, selama proses transportasi itu pasti ada proses-proses yang mempengaruhi tekstur tadi. Nah, itu yang dapat diinterpretasi melalui si tekstur. Dan juga kita tuh dapat tahu gimana kondisi lingkup pengendapannya, apakah energi pengendapannya tinggi, apakah energi pengendapannya rendah. Nah, itu bisa tahu dari teksturnya. Komponen-komponen yang membentuk kenampakan dari tekstur batuan itu ini ada grain size, sorting, roundness, ada grain fabric, sama textural maturity. Nah, besar butir. Yang pertama kita bahas pertama kali adalah besar butir yang ini ya. Nah, besar butir adalah ukuran diameter butiran yang merupakan unsur utama dari batuan sedimen klastik yang berhubungan dengan tingkat energi. Nah, nih tingkat energi selama proses pengendapan berlangsung. Ini tingkat energi. Besar butir ditentukan oleh pertama jenis pelapukan. Jadi ada jenis pelapukan yang kimiawi yang umumnya itu membentuk butiran-butiran kelas yang halus. Kemudian ada mekanik yang umumnya membentuk butiran grain yang klastikannya besar-besar, kasar. Nah, untuk kemudian dipengaruhi juga tadi ada jenis pelapukan yang pertama, terus ada jenis transportasi yang kedua. Transportasinya itu waktu dan jarak. Jadi kayak misalnya makin lama gitu ya, makin lama gitu. Nah, berarti butirnya tuh makin halus. Terus kalau misalnya sebentar, dia cuman beberapa kilo aja misalnya terbawa sama sungainya gitu, jadi masih kasar gitu. Nah, ini. Resistansi ini gimana tingkat apa ya? Tingkat eh, seberapa sih tahan komponen-komponen yang ada di batu tadi tuh untuk menahan proses erosi. Nah, itu resistansi itu. Misalnya kayak komponen batuan sedimen yang punya banyak kuarsanya itu umumnya punya resistansi yang besar. Jadi ini kembali lagi ke materi reaksi Bowen ya. Jadi makin ke atas ya, dari misalnya derajat batuan basa misalnya, kayak dari mineral-mineral olivin gitu ya, itu punya resistansi yang rendah dibandingkan dengan komponen mineral batuan asam kayak kuarsa, feldspar, muscovite, dan yang lain itu cukup lebih apa ya, lebih resisten gitu, lebih tahan. Nih. Jadi ini nanti teman-teman bisa cek lagi review kembali yang reaksi Bowennya ya. Nah, klasifikasi besar butir sedimen itu menggunakan namanya itu adalah skala Uden-Weinwurth atau kadang orang bilangnya juga skala Weinwurth aja gitu. Nah, ini. Jadi dibagi dari kayak misalnya dari ukuran yang paling gede itu nanti 16 mm, lebih dari 16 mm sampai yang paling kecil itu nanti 1/256 mm. Nanti dari misalnya kayak batu pasir sendiri nanti akan dipisah menjadi coarse, medium sand, fine sand, very fine sand, coarse sand, dan lain-lain. Ini yang untuk coarse silt dan lain-lain gitu banyak. Nah, ini tadi yang konsep transportasi sedimen dan ukuran butirnya. Misal ini di darat gitu ya. Ini di darat, terus yang ini di lautnya. Makin jauh gitu ya, dia dari darat ke laut gitu, tertransport gitu ya. Butirnya itu akan semakin halus nih, ukuran silt sama clay, dibandingkan kayak dia masih dekat sama source area tererosi, misalnya ini source area tererosinya gitu, dia masih terbawa dekat dari source areanya itu masih besar-besar rubble gini. Terus nanti bisa jadi gravel, terus dia makin jauh gitu, terus transportnya jadi sand dan makin kecil silt dan clay. Nah, ukuran dan bentuk butir adalah fungsi dari jarak dan mekanisme transportasi. Nah, dua jenis mekanisme itu nanti ada disebut sebagai arus traksi. Jika dia itu geraknya itu jelas dan nampak banget
kelihatan geraknya nanti dipisah ya. Misalnya ini nanti ada kayak ada rolling, ada traksi, ada drag. Drag tuh geser, traksi, rolling, saltasi juga. Ini sama sih, traksi atau drag sama ya. Terus ada saltasi. Saltasi itu dia lompat-lompat gitu. Terus ada arus turbit itu tuh kayak dipisah nanti ada suspensi sama eh tersolusi. Nah, suspensi sama solusi. Transportasi dari sedimen menyebabkan pembundaran, jadi dia akan menyebabkan efek Rondes di batuan tersebut atau di partikel kelas tersebut dengan cara ada peristiwa abrasi atau erosi ya dan pemilahan sortasi. Nah, nilai kebundaran dan sortasi sangat tergantung pada ukuran butirnya. Kalau misalnya ukuran butirnya itu kasar-kasar, otomatis sortasi yang terbentuk itu akan sortasi yang buruk karena banyak celah di antara di antara butir-butir dari sedimen itu gitu. Kayak misalnya ini kasar gitu kan. Nah, ini kasar. Nah, kan pasti ada rongga-rongga kan di sini. Nah, ini rongga-rongga ini akan menyebabkan sortasinya itu buruk. Kalau misalnya ukuran butirnya itu halus-halus, kecil-kecil gitu ya, kan otomatis ruang antar partikelnya kan minim gitu kan. Nah, jadi dia tersementasi juga sangat baik gitu. Jadi sortasinya itu juga baik gitu. Nah, jadi nilai kebundaran dan sortasi itu juga secara nggak langsung dipengaruhi sama jarak transportasi dan bagaimana proses pengendapan terbentuk. Nah, ini eh, proses yang tadi aku sebut sebagai ini apa namanya proses arus traksi dia geser gitu kan. Arus turbulen sama arus laminar pada suatu kanal. Yang ini lompat-lompat di saltasi. Kalau yang misalnya dia rolling, dia gerak jalan muter-muter di masa dasar di bedload sungainya gitu. Bedload ya, jadi ini bed sedimen gitu. Nanti ada lagi yang suspensi. Suspensi itu dia apa ya? Suspensi itu partikel sedimennya itu dia bahasanya tuh kayak mana ya? Larut lah gitu, larut ke airnya gitu. Bedanya sama suspensi sama solusi, kalau suspensi itu ketika aliran sungainya itu misalnya kita ambil sampel airnya gitu ya. Ini sampel airnya itu kita masukin ke botol. Suspensi itu dia masih menyisakan endapan ketika telah dibiarkan cukup lama. Kalau solusi berarti yang larut itu udah benar-benar tercombine banget sama airnya. Biasanya yang tersuspensi itu masih partikel padatan. Kalau yang solusi itu dia udah kayak komponen kimia dari si batu tadi, udah tersolusi ke airnya gitu. Oh iya, ada yang terlewat. Ini kita sebut sebagai diagram Joule-Strom ya teman-teman. Jadi diagram Joule-Strom ini diagram yang menggambarkan hubungan antara kecepatan aliran, erosi dan transportasi serta bentuk sedimentasi dari butir dari sedimennya gitu. Ini jadi dia ada grain diameter sama ada velocity atau kecepatan aliran dari si fluida gitu. Kalau misalnya kita sampel contoh nih diameternya hmm, 100 gitu, 100 terus sedimennya itu 0,1. Kita tarik aja grafiknya gini, maka proses itu eh, di wilayah apa? Peristiwa yang dominan terjadi pada batu itu adalah proses erosi karena kecepatannya tinggi dan butirnya tuh masih bentuk hal kasar gitu, kayak masih sand gitu. Nah, itu ya cara baca diagram Joule-Strom. Oh ya, ini aku catat deh, atau ada lupa. Diagram D gini Joule-Strom. Nah, ini diagram Joule-Strom. Nah, itu ya. Nah, ini dia klasifikasi butir dari kelas skala Wentworth. Jadi ini mau nggak mau sih dihafal sih ya. Dari 256 mm paling gede sampai yang 1/256 mm. Dari yang boulder ini sampai yang paling kecil itu clay. Nah, untuk grain size terms of rock-nya itu kayak misalnya boulder sampai granula itu dia biasanya rudit, rudiceous, batu rudis, ada konglomerat sama breksi. Tapi biasanya dipakai itu konglomerat sama breksi sih biasanya ya. Rudit sama batuan rudiceous itu jarang muncul sih aku kalau tahu. Nah, ini kayak arenit sama sandstone juga sering muncul. Khususnya arenit ini kalau misalnya teman-teman pakai klasifikasi Petty John. Nanti kita jumpai Petty John di bagian klasifikasi aja ya. Ada nanti klasifikasi batuan sedimen Petty John dan itu ada komponen arenit di situ. Tapi kalau misalnya di komponen skala Wentworth biasa pada umumnya hanya ditulis sandstone aja. Ada juga siltstone sama claystone ini memang udah general ya, umum di skala-skala yang lain.
Oh ya, ini untuk gambarnya kayak batu pasir Arcos. Ini Arcos ini nanti jumpanya juga ada di batuan skala Petijon ya. Arcos nanti dia kayak gabungan batu pasir sama kayak komponen-komponen feldspar-nya gitu. Nah, di batu pasir kuarsa, kalau dia komponennya kuarsa, ini komponen feldspar. Ada batu lempung, kalau misal komponen mineral utamanya adalah kaolin gitu ya. Ini terus ada konglomerat. Nah, ini dia butirnya ini coba cek. Ini nanti oh ya, aku belum jelasin yang bagian rondes ya. Intinya ini konglomeratnya masih udah mulai menghalus ya. Soalnya udah nggak udah hilang kasar-kasarnya gitu. Terus ini ada breksi. Breksi dia komponen kelasnya masih kasar-kasarnya, ada sudut-sudut yang lancip-lancip. Cek teman-teman ya. Nih, lancip-lancip. Terus ada juga batu pasir Greiweki. Kemudian ini dia sortasi atau pemilahan. Gambarnya tuh kayak gini, jadi ada sekilas ada very well sorted dan moderate. Jadi jadi intinya tuh makin homogen ukuran antar satu grain dengan grain yang lain, butir yang satu dengan butir yang lain itu berarti sortasinya makin bagus gitu. Kalau misalnya ukurannya itu udah heterogen, jadi ada yang besar banget kayak gini, terus ada yang kecil-kecil di sekelilingnya, itu jadi udah very poorly sorted. Nah, derajat keseragaman besar butir. Nah, itu. Ada terpilah baik, terpilah sedang, terpilah buruk, terpilah sangat buruk. Kemudian ada kebundaran atau roundness. Nah, itu. Tingkat kebundaran atau ketajaman sudutnya, sudut-sudut antar butir dari si grain dari butiran klastika yang ada di batuan sedimen itu, yang mencerminkan bagaimana tingkat abrasi dan bagaimana proses erosional terjadi di batu itu gitu. Kalau misalnya tingkat abrasinya tinggi, maka otomatis bentuk butiran atau rondesnya itu akan semakin bagus atau hampir membundar, sangat sempurna. Nah, kebundaran juga dipengaruhi sama beberapa komponen yang lain kayak ada komposisi butir, besar butirnya juga pengaruh kalau misalnya makin besar gitu, jadi kan lama itu proses penghalusannya. Kalau misalnya kecil, udah otomatis hancur, udah jadi tersolusi atau tersuspensi. Nah, jenis transportasinya kayak gimana? Apakah dia traksi, apakah dia rolling, apakah dia dan lain-lain itu nanti ada arus traksi sama arus turbit itu ya tadi yang dua itu tadi. Terus jarak transportasi makin jauh atau enggak, resistansi butir itu bagaimana komponen mineral utama yang ada di batu tadi. Nah, ini bentuk dari roundness ada very angular, angular dan subangular, subrounded, rounded dan very well rounded. Very well ini sebenarnya. Jadi kebayang ya bentuknya kayak mana kasar-kasar itu lancip-lancip kayak gini. Nanti dia makin halus sampai dia mulai membundar gini. Pasti teman-teman nanti jumpa lah batu sedimen klastika yang kayak kasar-kasar gini sama nanti ada yang masih halus kayak gini. Sorry, yang membundar kayak gini. Nah, kemudian ada kemas atau fabric. Jadi kemas itu adalah sifat hubungan antar butir yang dalam suatu masa dasar atau di antara semennya sebagai fungsi orientasi butir dan packing atau kayak pengemasan lah, kemas ya, pengemasan. Kemas itu secara umum dapat diberikan gambaran tentang arah aliran selama proses sedimentasi berlangsung ya, serta keadaan porositas dari batuan tadi dan permeabilitas. Permeabilitas ini tingkat kemampuan suatu batuan itu untuk apa ya, permeabilitas dia itu mampu nggak sih apa ya diinjeksi sama air gitu, dimasukin air gitu. Dia kalau di dewan permeabilitas berarti lapisan itu kedap air, nggak bisa dimasukin air atau nggak bisa mengandung air sama sekali gitu. Nah, nanti permeabilitas batuan ini akan banyak dibahas di hidrogeologi ya, tentang aquifer di tanah. Karena banyak nanti lapisan-lapisan yang permeabilitas, ada lapisan-lapisan yang impermeabilitas. Nah, ini bentuk kemas, kayak nanti packingnya tuh ada packing yang cubic, ada rhombohedral, point kontak, konkav konvek kontak. Jadi kayak misalnya kontak point itu dia pertemuan antar butir dengan butir yang lainnya itu ya satu aja titiknya gini, satu titik. Kalau yang konkav konvek kontak ini bentuknya itu dia saling menekan. Jadi ada saling pengaruh gayanya masing-masing. Terus ada kontak sutur, kalau misalnya antar partikel grain itu dia membentuk celah yang bergerigi kayak gini. Ada juga yang prefer orientation of grain, jadi butirannya itu terpengaruh sama proses arus selama proses pembentukan si sedimen. Jadi dia butirannya itu mengarah, ada arahnya gitu, ada currentnya nanti kita pelajari juga di bagian struktur ini. Ada grain support fabric sama ada matrix support fabric. Jadi kayak grain support fabric itu intinya dalam suatu batuan sedimen itu
butiran green itu lebih banyak daripada matriksnya gitu. Sedangkan yang di matrix support fabric itu butiran matriks yang lebih halus-halus itu lebih banyak daripada grain yang ukurannya besar-besar. Jadi matriks lebih dominan, yang di sini grain support fabric itu grainnya lebih dominan. Nah, kemas itu juga ada dua jenis ya. Ada kemas terbuka sama kemas tertutup. Kemas terbuka apabila butiran tidak saling bersentuhan, dan biasanya kemas terbuka terjadi pada jenis matrix supported fabric yang ini. Ada juga kemas tertutup bila butiran saling bersentuhan, dan biasanya terjadi pada jenis grain supported fabric. Ini, yang ini di sini, yang ini di sini. Itu ya. Kemudian ada porositas. Porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total yang ada di batuan gitu. Misalnya volume batuannya itu berapa ya? 4 gitu. Sedangkan volume rongganya itu 2. Berarti perbandingan porositasnya setengah. Nah, gitu lah kurang lebih hitungan sederhananya gitu. Porositas dapat diuji dengan meneteskan cairan ke dalam batuan. Kayak misalnya, nanti porositas ini juga berhubungan ya sama tingkat permeabilitas dari suatu batuan atau lapisan gitu. Jadi kayak misalnya porositasnya itu makin bagus gitu ya. Jadi rongga yang makin banyak itu akan mampu menampung air lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak misalnya porositasnya makin bagus, maka permeabilitasnya juga akan semakin bagus gitu. Nah, porositas itu baik ketika batuan tadi mampu menyerap air karena rongganya banyak ya. Porositas sedang di antara baik dan buruk. Porositas buruk itu batuan nggak mampu menyerap air sama sekali karena nggak ada rongganya. Dan biasanya porositas baik itu terjadi kalau misalnya kita masukkan ke skala Uden-Wentworth. Porositas baik itu terjadi pada batuan konglomerat sampai pasir. Nah, nanti kalau misalnya porositas sedang itu udah kayak ini juga pasir, kadang ada pasir halus yang udah nggak bisa lagi ditembus sih. Terus porositas buruk itu udah kayak udah bener-bener nggak bisa lagi nyerap air, biasanya tuh lanau. Lampung juga sebagian, kalau lempungnya itu udah bener-bener halus ya, kayak soft clay gitu. Lanau itu silt itu udah bener-bener nggak bisa lagi dia menyerap air. Jadi dia tuh biasanya lapisan-lapisan yang kedap air, impermeable. Nah, jenis porositas ada intergranular, microporosity, dan dissolution, dan fracture. Gambarnya tuh kayak gini. Jadi kayak jenis porositas yang pertama intergranular, rongganya itu terbentuk antara grain-grainnya aja gitu. Jadi antara butir satu dengan butir dua, nah ini ada rongga kan. Rongga yang di sini ini disebut sebagai porositas jenis intergranular. Kemudian ada disebut sebagai microporosity. Microporosity itu berarti di bagian apa ya? Misalnya ini ada butir, ini gambarnya juga udah ada sih. Microporosity jadi ini antara butir. Jadi di antara butir-butir itu lagi ada semacam kayak udah hampir melapuk, dan dia itu ada rongga-rongganya gitu. Nah, itu microporosity. Itu juga ada dissolution. Dissolution itu kayak misalnya di dalam butir itu atau di grain-grain dari sedimen itu ada kekar gitu atau rongga yang memang terbentuk entah selama proses erosional berlangsung, dan itu rongganya itu bisa mengandung air atau bisa mengandung fluida baik udara ataupun air gitu. Atau ada fracture. Fracture itu ada apa ya, rekahan gitu. Bisa karena gaya kayak kekar gitu atau yang lain-lain. Ada kemudian textural maturity. Nah, ini sebenarnya gabungan sih pemahaman konsep dari sortasi, grain size sama roundness gitu. Kayak misalnya immature itu batuannya itu udah matang atau dewasa, nggak matang ini, yang tidak apa ya, tidak dewasa. Immature itu dewasa ya. Super mature itu sangat-sangat udah bagus gitu lah intinya batunya itu. Nah, ini bisa cek aja teman-teman sendiri ya kayak gimana cara bacanya. Kayak misalnya batuan mature gitu. Sortasinya itu udah moderate to well sorted, kemudian grain size-nya udah bentuk yang medium, dan roundness-nya udah rounded. Nah, itu kayak gitu. Kemudian ada warna batu batuan sedimen itu dia punya arti penting gitu ya, karena mencerminkan komposisi butiran penyusun batuan sedimen yang dapat digunakan bagaimana kita tahu untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan gitu. Warna batuan merah misalnya menunjukkan lingkungannya banyak banget sama oksidasi, biasanya kayak oksidasi besi. Nah, itu terbentuk batuan-batuan yang warna merah. Bisa oksidasi kayak juga feldspar juga bisa memberikan efek warna merah. Warna batuan hitam atau gelap menunjukkan lingkungan yang ada banyak proses-proses reduksi. Nah, secara umum warna batuan sedimen itu dipengaruhi ada beberapa hal ya, kayak misalnya warna mineral. Mineral utama dari siklastika batuan tadi itu kayak gimana. Nah, contoh kayak mineral pembentuk batuan sedimen yang didominasi kuarsa akan menyebabkan batuan tadi warnanya putih. Nah, ini misalnya batu pasir quartz arenit.
Kemudian ada warna matriksnya. Kayak gimana contohnya? Misalnya bila matriks mengandung banyak oksida, besi, nah ini yang aku tadi bilang juga ya tadi lingkungan oksida besi, maka bata tadi akan berwarna coklat kemerahan. Biasanya ini tuh banyak banget dijumpai sama sedimentary gen di bawah laut. Nah, itu biasanya sedimen-sedimen yang banyak proses lingkungan oksidasi pelapukan dari besi sama aluminium. Kadang itu memberikan warna efek merah di batuan clay atau batu lempungnya bawah laut. Nanti kita jumpai nanti di sana di sedimen geologi aja ya. Sorry, di sedimen geologi bawah laut. Nah, kita jumpai, kita pelajari di sana. Oke, selanjutnya itu ada warna material yang menyelubungi atau coating material. Contohnya itu batu pasir yang kuarsa diselubungi sama glaukonit akan jadi efek-efek warna batu pasir yang agak-agak hijau. Nah, itu ya. Kemudian ada derajat kehalusan butir juga mempengaruhi warna dari si batuan tadi. Contohnya pada batuan yang komposisinya makin halus, jadi otomatis dia warnanya akan cenderung lebih gelap ketimbang misalnya butirnya tadi itu kayak makin kasar. Ya makin kasar jadi makin agak terang gitu. Jadi nih kalau misalnya derajat kehalusannya itu kasar, tadi warna batunya tadi jadinya gelap. Terus kalau dia misalnya kasar itu terang ya. Terang, terus kalau halus dia berarti gelap. Nah itu. Dari komposisi biogenik juga itu dipengaruhi kalau misalnya dia materialnya itu ada material organik. Ini aku lupa tulis di sini, aku lupa ketik. Ada material organik juga di sini. Jadi material organik, kalau misalnya ada banyak material organik, maka umumnya batu tadi itu akan berwarna gelap, kayak gitu. Terus ada kekompakan. Kekompakan ada sifat fisik dari batuan yang beberapa istilah dipakai dalam kekompakan batuan itu ada kayak misalnya dense, sangat padat. Hard itu dia keras dan padat. Terus ada medium hard, agak keras tapi bisa dapat digores dengan jarum baja. Soft jika dia lunak dan mudah tergores dan dipecahkan. Friable jika dia keras tapi dapat diremas dengan tangan. Spongy jika dia berongga. Ini kayak misalnya teman-teman pegang batu gitu kan, ada hand specimen sedimen, terus kita kayak genggam itu dia mudah hancur. Nah, kayak gimana? Jadi sifat kekompakannya tuh kayak gitu. Kemudian ada struktur. Nah, ini materinya cukup panjang sih sebenarnya. Struktur sedimen itu termasuk ke dalam struktur primer, yaitu struktur yang terbentuk pada saat proses pembentukan batuan terbentuk. Tapi ada juga beberapa batuan struktur sedimen yang tergolong sebagai struktur sekunder. Jadi dia udah terbentuk sedimentasinya, baru dia muncul strukturnya. Pembagian struktur sedimen tadi ada struktur sedimen pengendapan atau sin depositional structure. Kemudian ada struktur sedimen erosional atau erosional sedimen structure, ada post depositional sedimen structure atau struktur sedimen pasca pengendapan, sama ada biogenic sedimen structure. Nah, ini untuk beberapa pembagian contohnya kayak depositional sedimentary structure, contohnya itu ada parallel bedding, laminasi, ada current ripple, dunes, cross stratification, anti-dunes dan anti-dune bedding, ada waveform, ripples, dan cross lamination, humoki, cross stratification. Nah, ini soalnya aku suka banget sama humoki karena memang dia berkaitan ya sama meteorologi. Nanti struktur batuan ini tuh bakal berkaitan saat proses endapan di wilayah pantai jika ada terbentuknya siklon tropis. Nah, itu. Jadi aku suka sama ini karena relate ke jurusanku gitu. Terus ada wind ripples, dunes, thrust, alien, cross bedding, ada grid bedding, ada mud crack, ada dan lain-lain banyak ya. Kemudian yang berikutnya ada erosional. Ini contoh dari erosion dengan sedimentary structure itu contohnya tuh kayak ada fluid marks atau fluid cast, ada groove marks, ada gutter cast dan impact marks, channels and scores dan yang lain. Ada juga yang berikutnya itu post depositional sedimentary structure. Contohnya itu ada convolute bedding, load cast, bowl and pillow structure. Dish and pillar structures ada stylolith juga. Biogenic sedimentary structure contohnya ada trace fossil, tracks, dan trails, ada burrows, resting, crawling, and grazing traces, ada dwelling, feeding, and escape burrows. Ada boring sama stromatolith. Nah, ini struktur sedimen pengendapan yang pertama kita bahas yaitu adalah depositional sedimentary structures. Nah, adalah struktur sedimen yang terjadi saat adanya pengendapan batuan sedimen. Jadi kayak batuan itu terbentuk, gitu ya, selama proses pembentukan tadi tuh struktur tadi juga ngebentuk juga secara barengan gitu. Nah, strukturnya itu ada apa aja? Ada yang pertama itu adalah laminasi.
Jadi laminasi itu bidang ada lapisan yang berlapis-lapis ya. Jadi dia berlapis-lapis cukup dan ketebalannya itu ada bervariasi kayak misalnya perlapisan yang bila tebalnya ada yang lebih dari 1 cm itu disebut sebagai perlapisan. Ada kalau misalnya dia kurang dari 1 cm maka disebut laminasi. Dan biasanya perlapisan itu banyak jenisnya. Nanti ada kayak cross bedding, graded bedding, terus ada kayak eh, dan banyak apa lupa aku sih apa ya. Ini parallel bedding sama cross bedding. Nah itu. Kayak misalnya pelapisan laminasi sejajar ya, parallel bedding atau laminasi ini bentuk lapisan atau laminasi batuannya tuh susun secara horizontal dan saling sejajar. Kalau cross itu berarti saling menyerang. Kayak misalnya kayak gini, ini kan perlapisannya sejajar gitu kan. Kalau perlapisan yang menyilang tuh nanti dia kadang gini, nanti dia berubah arah, nanti dia berubah lagi arahnya. Nah itu. Jadi ini biasanya terbentuk di wilayah Eolian ya sih. Jadi ada perubahan arah angin, dia akan ngebentuk cross bedding biasanya sih. Yang aku baca di beberapa buku-buku textbook juga kayak gitu. Nah, juga ada perlapisan bersusun guided bedding. Ini misalnya perlapisan batu itu dibentuk oleh gradasi butir. Jadi kayak misalnya nanti ada yang normal guided bedding, kalau misalnya dia makin atas tuh makin halus, terus nanti makin ke bawah makin gede butirnya gitu. Ada juga yang reverse guided bedding yang di sini. Kalau dia tuh kebalikan gitu. Jadi kayak lapisan yang kasarnya itu ada di atas gitu. Yang ini gambarnya cukup detail ya. Terus nanti ada halus-halusnya makin ke bawah. Nah, itu reverse graded bedding. Jadi untuk graded bedding itu bakal gampang banget untuk menentukan bagaimana posisi top dan bottom dari si lapisan. Kemudian ada gelembur, ada current ripple, dia bentuk permukaan perlapisan yang bergelombang karena adanya arus sedimentasi. Nah, itu ada tambahan sih, ini ada mud crack. Bentukan retakan poligonal pada permukaan pada lapisan lumpur. Biasanya ketika musim kering, musim kemarau tuh terbentuk mud crack di wilayah-wilayah yang banyak sedimen-sedimen endapan lumpur. Ada rain mark. Ini kenapa kan pada permukaan sedimen karena tetesan air hujan. Masih teman-teman punya halaman rumah yang masih pakai atap seng gitu ya. Itu nanti di bawah seng itu ada kayak scores atau lubang-lubang gitu bekas tetesan hujan. Nah, ini itu dinamakan rain mark. Kalau misalnya tanahnya itu membatu gitu ya, itu akan terbentuk batu yang namanya struktur Reinmark. Contoh lainnya kayak ada current ripple, dune, cross stratification, anti dune bedding dan tadi udah disebutin juga sih. Nah, ini untuk bagian dari cross bedding sama ripple structure. Aku jelasin secara simpel dan sederhananya kayak yang pertama gambar yang ini gambar untuk cross bedding ya. Yang ini untuk yang ripple. Nah, untuk cross bedding sendiri, tabular set, ada yang gambar yang di A ini tabular set, ini ada wedgie set, ada true set, ada humoki. Humoki itu kayak gini, nah ini dia. Kemudian triple structure, yang A yang ini ya, yang ini A, linguid current ripples, terus ada yang B transverse current ripples, yang C ini oscillation wave ripples, yang D ini cripple deep bed. Nah, ini beberapa contoh kayak ini ada mud crack. Yang ini, oh ya ini laminasi ya. Nah, ini laminasi. Ini untuk arus permukaan ripple. Nah, ripple tuh kayak gini. Nah, ini graded bedding. Coba tebak ini gradednya itu tipe apa? Ya, ini tipe normal grade bedding ya. Karena partikel granula yang lebih bawah itu lebih besar dan lebih kasar ketimbang yang di atas itu udah mulai halus. Gitu. Ini normal ya. Oke, selanjutnya ada struktur sedimen erosional. Adalah struktur sedimen yang terjadi akibat proses erosi pada saat pengendapan batuan sedimen berlangsung. Nah, contohnya itu ada fluid cast. Fluid cast itu struktur sedimennya itu berbentuk seruling dan terdapat pada dasar suatu lapisan dan dipakai untuk menentukan paleocurrent. Nah, ini. Kemudian ada groove marks dan gutter cast, impact marks, channels, dan scores. Nah, ini contohnya eh, fluid cast, ini contohnya fluid cast. Biasanya untuk cara nentuin arah dari fluid cast itu ditentuin dari arah kelandaian, dari si struktur yang berbentuk seruling itu. Kalau misalnya yang makin landai, yang ini makin landai gitu ya. Ini landai, sebutin contoh. Aku coba nanti teman-teman, aku apa ya, cek aja lagi ini jelas atau enggak yang aku lingkarin. Yang ini agak lebih tinggi ya elevate-nya, yang ini agak ada halus. Berarti yang halus itu bagian
arah menujunya. Sedangkan yang ini, yang bagian agak tinggi-tinggi ini, agak ada jendul-jendulnya ini, itu berarti apa ya? Arah datangnya gitu. Jadi ini arahnya otomatis ke sana. Nah, jadi yang jendul-jendul itu arah datangnya, terus yang itu yang agak landai itu arah menujunya kemana gitu. Kayak gimana sih jelasinnya? Ya kayak gitulah ya. Jadi yang kayak gini nih arahnya ke sana gitu. Cara nentuinnya gitu. Kemudian yang ini ada case pada beberapa bagian lapisan. Kayaknya ada point float case, ada bulbous float case, ada groove case, ada pelampang float mark sama penampang impact mark yang gambarnya yang di sini. Cek aja gambarnya, ini D, ini E, ini C, ini A, yang ini B. Nah, struktur sedimen pasca pengendapan adalah struktur sedimen yang terjadi setelah pengendapan batuan sedimen berlangsung. Yang pertama itu ada load case. Load case itu struktur sedimen terbentuk pada permukaan lapisan akibat pengaruh beban. Jadi ada kayak batuannya itu udah terbentuk gitu. Ini kan pasca pengendapan kan. Jadi batuannya itu udah terbentuk gitu kan. Terus tiba-tiba ada beban buria lagi di atasnya. Nih ada beban lagi. Jadi ya otomatis si batuan yang udah terbentuk di bawah itu akan terpengaruh sama beban tadi gitu. Nah ini contohnya yang di bawah ini agak gelap. Ini beban apa batuan sedimen yang udah terbentuk gitu. Sedangkan yang di atas itu yang baru datang tiba-tiba dia datang dan bebannya berat banget. Jadi dia ngebentuk ini apa namanya? Pengaruh pola bentuk dari si batuan sedimen yang ada di bawahnya ini. Jadinya dinamakan sebagai load case yang ini. Ini load case. Kemudian ada convolute bedding, bentuk liukan pada batuan sedimen hasil proses deformasi. Nah, ini bentuknya si convolute bedding. Jadi batuan sedimen itu udah terbentuk gitu ya. Tapi ada gaya deformasi. Nanti kita pelajari di bagian geologi struktur. Jadi kayak misalnya ada gaya misalnya gaya menekan gitu ya tiba-tiba atau gaya dari bawah gitu. Nah, jadi batuan tadi itu akan mengalami proses deformasi atau kayak misalnya itu ada perubahan apa ya, perubahan arah liniasi dari arus atau bukan apa sih kayak kayak arah dari apa sih kesejajaran pola dari batuannya gitu loh. Jadi berubah arahnya gitu. Jadi convolute itu. Kemudian ada sandstone dike. Ini sandstone dike itu lapisan pasir yang terinjeksi pada lapisan sedimen di atasnya akibat proses deformasi. Nah, kemudian ada contoh lain kayak ada ball and pillow structures, dish and pillar structures, ada styloliths. Styloliths itu kayak gini. Ini dia. Jadi styloliths itu kayaknya udah terbentuk tuh sedimennya. Terus tiba-tiba kayak ada misalnya ada erosi residu yang keluar dari batu tadi. Nah, dia akan menyesuaikan sama bentukan yang di luar dan otomatis ketika ada beban lagi sedimen di atasnya, itu akan membentuk sisa-sisa residu. Nah, sisa residu yang bergerigi ini yang dinamakan sebagai stylolith. Nah, ini biasanya residu ini dia insoluble ya, jadi dia nggak bisa terlarutkan ke batuan sedimen yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Jadi dia benar-benar nggak bisa tersolution. Jadi dia insoluble banget. Solution itu kayak dia tuh nggak gabung gitu loh. Warnanya tuh dia termix. Jadi yang ini nggak bisa termix gitu. Jadi dia terpisah sendiri warnanya. Nah, terus ada struktur sedimen biogenik. Ini ada struktur sedimen yang terbentuk karena proses-proses aktivitas bioorganisme. Contohnya itu ada fosil jejak, fosil. Ada tracks ya, tracks itu jejak kaki. Biasanya tapak-tapak, misalnya tapak kucing yang nabrak, yang lewat di semen. Contoh sederhananya yaitu. Nah, itu kan merupakan jejak. Nah, jejak itu kayak gitu. Ada trails, trails itu seretan kayak misalnya ular, kadal, dan lain-lain yang dia bergerak dengan cara menyeret. Ada burrow, burrows itu dia lubang atau bahan galing hasil aktivitas organisme, misalnya ular yang menggali atau biawak yang menggali lubang tadi terus batu itu jadi terus lubang tadi itu jadi batu atau jadi burrows. Ada juga mold, cetakan bagian tubuh organisme, cast, cetakan dari mold. Jadi ada kayak cast itu udah dari mold yang terbentuk cetakan dari cetakan. Nah, gitu. Ada resting, crawling, grazing, traces, dwelling, feeding, dan escape burrows. Ada boring, boring lubang hasil aktivitas pengeboran organisme pada lapisan batuan. Mirip sama burrow sih, sama boring itu. Tapi batuan yang di boring itu batuannya relatif lebih keras dibandingkan burrows. Jadi kayak batuannya tuh lebih lunak itu ada di burrows. Burrows itu yang di boring itu ada di batuan yang relatif lebih keras. Nah, ini contohnya ada stromatolith. Ini contoh dari bioturbasi. Ini contoh dari grazing trails. Ini contoh dari burrows.
Nah, kita lanjut ke klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen yang paling sering dipakai itu biasanya memang klasifikasi batuan berdasarkan butir, yang tadi klasifikasi Wainwright. Tapi ada juga beberapa klasifikasi lain yang menggunakan klasifikasinya sendiri. Kayak misalnya batu pasir itu ada klasifikasi sendiri, nanti konglomerat, breksi ada klasifikasinya sendiri, lana lempung juga ada klasifikasinya sendiri. Nah, itu makin dipisah-pisah lagi, jadi lebih spesifik. Contohnya ini batu pasir Gilbert. Jadi klasifikasi di batuan itu dinamain sesuai dengan nama penemunya. Gitu kayak misalnya ini klasifikasi. Oh ya, aku lupa tempelin sih ini klasifikasi Petijon ya, lupa dong. Nah, nanti teman-teman cek aja sendiri di Google ya, klasifikasi Petijon kayak mana, Petijon Sediment Classification. Ini mirip sama klasifikasi Gilbert sih, tapi nanti ada komponen arenit, greywacke, ada komponen mudstone sama komponen-komponen yang ada tiga segitiga di sini. Kita bahas yang klasifikasi batu pasir Gilbert dulu. Di sini komponen-komponennya itu nanti ada yang pertama kayak di sini ada komponen feldspar, ada litik, ada quartz. Jadi ada 3 komponen FLQ. Dan ini caranya sama ya ngeplotnya kayak batuan sedimen IOGS. Jadi menggunakan teknik normalisasi persentase komponen yang 3 ini FLQ. Dari feldsparnya berapa persen, litik atau klastika batuannya berapa persen, quartznya berapa persen. Kayak gitu. Contoh ya, contoh. Misalnya ini ada beberapa komponen yang kita ketahui, ya terus ini ada increasing mineral stability. Ini resistansi yang mineral yang aku maksud tadi ya. Jadi kayak makin ke atas dia makin resisten, dia kuarsa makin resisten. Nah, ini ada bagaimana komponennya itu ada apakah ada litik weki sama feldspathic weki itu dipengaruhi sama bagaimana berapa persen ke apa ya matriks dari clay sama fine siltnya gitu. Nah, untuk beberapa nama batu yang perlu ini agak ribet sih sebenarnya dan butuh waktu lama untuk ngeplottingnya juga. Nggak lama sih, maksudnya sebentar, tapi aku ngejelasinnya bagi teman-teman yang baru pertama kali kenal sistem itu agak lama gitu. Jadi mungkin aku nggak jelasin caranya, cuman cukup kenalin aja nama batunya. Kayak di sini ada arkosikarenit, ada litikarenit. Ya, kalau misalnya bentukannya itu dalam bentuk unstable grains, kalau misalnya juga ada bentuk yang stabil itu ada arkosikweki, litikweki, dan lain-lain. Oh ya ini ya aku baru ingat. Ternyata aku tampilin ya guys. Jadi ini klasifikasi batu pasir Petijon yang sering dipakai sama geologis. Dan kadang ini ditempelin gitu di komparator batuan. Jadi ini cukup populer gitu. Ini klasifikasi fault. Ya, contoh yang aku jelasin klasifikasi Petijon ya. Itu misalnya ada arkosikarenit. Ini ada litik juga, litik atau rock fragment sama lah ya. Ini L juga sih sebenarnya, litik atau rock fragment sama lah. Kuarsa, terus ada bagaimana persentase increasing matriksnya gitu. Kalau misalnya matriksnya makin banyak, berapa persen gitu ya. Misalnya 15%. Misalnya diketahui satu batuan itu punya matriks 50%. Berarti kan ini antara 15 sampai 75 kan. Berarti di antara di sini. Nah, cek lagi gitu, ini berarti ada golongan batuan yang weki. Nah, cek lagi itu berapa persen dari L-nya, berapa persen dari feldsparnya, berapa persen dari kuarsanya. Nah, gitu. Kalau misalnya ternyata kuarsanya itu banyak, maka kita namakan sebagai quartz weki. Terus kalau misalnya kalau dinamain, oh ternyata lebih banyak feldspar, komponen matriksnya itu 50%, maka dinamain sebagai batuan eh, ini feldspar litik. Nah, gitu. Yang di sini, yang di segitiga yang di sini. Yang aku arsir ini ya. Nah, itu. Ini juga klasifikasi batu pasir fork juga konsepnya itu sama sih cara plottingnya. Nah, ini klasifikasi yang ada di batuan konglomerat sama breksi sendiri, beda sendiri. Jadi kenapa kan yang penting untuk mendeskripsi batuan jenis klastik konglomerat sama breksi itu ditengok dari eh, jenis klastik yang hadir dan tekstur batuannya kayak gimana gitu. Misalnya yang pertama itu kita asal usul klasifikasinya itu berdasarkan asal usul klastik penyusun konglomerat sama breksi ya komponen penyusunnya ya. Misalnya itu disebut sebagai klastik intraformasi. Ini kalau misalnya penyusun dari klastika yang menyusun batuan konglomerat sama breksi itu berasal dari cekungan pengendapan yang sama dari dalam cekungan pengendapan dan banyak fragmen matrok, batu gamping dan mikritik yang dilepaskan selama proses erosi dan pengawetan sepanjang garis pantai misalnya. Gitu. Kemudian ada klasik ekstraformasi berasal dari luar cekungan pengendapan. Nah, dan lebih tua daripada sedimen yang melingkupi cekungan tersebut. Itu klasik ekstraformasi. Kemudian jenis konglomerat berdasarkan macam klastiknya. Ada konglomerat polimiktik. Kalau misalnya dalam kelas batuan konglomerat itu
ada banyak jenis klastik yang berbeda. Monomiktik atau oligomiktik jika dia hanya satu jenis klastik. Kemudian untuk interpretasi mekanisme pengendapan konglomerat harus dideskripsikan teksturnya. Ini teksturnya. Apakah teksturnya itu kelas support konglomerat atau matriks support konglomerat? Misalnya kayak di dalam batuan konglomerat itu lebih banyak matriksnya atau lebih banyak butiran grainnya. Nah ini kelasnya, klastikanya gitu. Itu juga didasarkan bentuknya kayak gimana, ukurannya berapa, orientasi fragmen batuannya kayak gimana, ketebalan dari batuan konglomeratnya kayak gimana, dan geometri lapisan seperti apa. Strukturnya juga jangan lupa. Nah, konglomerat dan breksi terutama diendapkan pada lingkungan-lingkungan seperti ada lingkungan glasial. Nah, ini nanti kayak ada endapan, nanti teman-teman pelajar kita jumpai ya di geomorfologi glasial itu ada moraine namanya. Itu komponen-komponen batuan yang terbentuk selama proses penggurusan glacier. Nah, itu akan menyebabkan pecahan-pecahan klastik batuan di bawah yang di blade dot-nya itu ya, pecah-pecah gitu. Nah, itu akan menyebabkan komponen batuan-batuan tadi pecah berbentuk klastika. Nah, itu di lingkungan glasial kayak gitu. Ada alluvial vent juga, ada di bedded stream juga. Konglomerat yang resedimen, yang batuannya tuh udah terbentuk konglomerat, terus dia terbentuk lagi terulang-ulang, tersedimen lagi gitu ya. Ini residimen itu diendapkan dalam lingkungan deep water biasanya berasosiasi dengan arus-arus turbidit. Jadi kayak misalnya ada nih konglomerat gitu kan. Ini aku asumsikan ini gunung gitu. Ini gunung, ini lautnya gitu. Nah, di dalam laut itu nanti kita pelajari di batimetri ya. Jadi di batimetri itu ada komponen-komponen bagian lagi kayak misalnya ada continental shelf, di sini ada continental slope gitu ya di sini. Nah, jadi kayak misalnya batuan itu ini batuannya misalnya. Batuannya itu konglomerat gitu ya. Terus terbawa sama sungai, sama komponen sungai, aluvial. Di komponen geomorfologi sungai itu terbawa ke arah laut. Nah, ternyata batuan konglomerat yang udah terbentuk tadi itu masuk ke laut terkena efek arus turbiditas. Nah, di arus turbiditas itu dia turun ke bawah ke sini ya. Terus dia terendapkan lagi di dalam laut dalam, khususnya di wilayah-wilayah kayak continental rise gitu ya. Di continental rise itu terbentuk lagi endapan, maka konglomerat itu terendap lagi. Maka disebut sebagai endapan turbidit. Nah, ini ada konglomerat dan breksi, komponen-komponen klasifikasinya itu didasarkan tadi ya berdasarkan litologi fragmen klastika dan jenis kemasnya kayak gimana. Maka didapatkan beberapa klasifikasi seperti ada igneous class jika kelasnya itu adalah klastika butir batuan beku. Ada konglomerat, ada sedimentary class konglomerat kalau misalnya konglomeratnya banyak mengandung klastika atau butir dari batuan sedimen yang telah hancur. Nah, ada juga yang dari metamorphic class konglomerat jika konglomeratnya itu eh, banyak dari pecahan-pecahan batuan metamorf. Dan ada juga polymik konglomerat. Nah, ini tadi yang disebut sebagai jenis konglomerat berdasarkan kesamaan atau homogenitas dari klastikanya gitu. Kalau misalnya kita sebut sebagai polymictic gitu ya, tadi kayak misalnya ada gabungan ada klastika sedimen beku, ada klastika batuan beku, ada klastika batuan metamorf. Nah, itu jadi disebut sebagai batuan metamorf polymictic. Kalau misalnya monomiktik atau oligomiktik, berarti dalam batuan ini misalnya batuan beku, dalam batuan beku itu hanya terdapat butiran-butiran aja, misalnya sampelnya itu batuan beku aja, igneous class, maka tergolong sebagai monomiktik konglomerat berdasarkan tingkat homogenitas klastika butirnya gitu. Ini ada beberapa jenis klasifikasi, namanya klasifikasi box konglomerat ya ini. Ini mungkin bisa di pause dan mungkin teman-teman aku sarankan di play aja yang 1080 pixelnya, jadi agar lebih jelas ya ini. Soalnya kalau di bawah itu mungkin kabur, gak nampak ya. Ini ada beberapa jenis klasifikasi konglomerat berdasarkan jenis penyusun klastikanya. Yang M itu metamorf, I itu beku, S itu sedimen. Ini ada I batuan beku, M metamorf, S-nya itu yang batuan sedimen. Nanti dicek aja nih. Terus ada batuan sedimen evaporate. Ini batuan jenis yang lain ya. Jadi batuan sedimen itu terbentuk oleh proses sedimentasi kimiawi. Batuan ini terbentuk pada lingkungan danau atau laut yang tertutup dan dengan tingkat penguapan yang cukup tinggi. Biasanya contoh, batuan sedimen evaporate itu muncul di paling banyak yang paling terkenal deh. Itu di laut Mediterania sama di
laut mati. Nah, itu juga banyak tuh batuan-batuan sedimen favorit. Batuan sedimen favorit terdiri dari gipsum. Kadang di soal itu cuma ditulis gips. Jadi nanti teman-teman kalau jumpa tulisan gips aja itu udah pasti gipsum ya, tandain aja. Garam CaSO4, 2 H2O, ada anhidrit, ada halit atau batu garam. Itu ada batuan sedimen silika. Batuan sedimen ini terbentuk oleh gabungan proses organik sama proses kimiawi dan untuk penyempurnaan pembentukan batuan. Batuan sedimen silika ini umumnya dibendapkan pada lingkungan laut dalam, ya kayak misalnya ada flint, rijang, fosforit, radiolarit, dan tanah diatom. Kemudian ada batuan sedimen organik batu bara. Nah, ini batuan sedimen ini terbentuk oleh proses sedimentasi organik, ya ini sedimentasi organik batuan batu bara ini yang terbentuk dari hasil akumulasi tumbuh-tumbuhan ternik yang telah mati. Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup di rawa misalnya dan mati terakumulasi dengan cepat tertimbun ya terlitifikasi oleh lapisan batuan atau endapan yang ada di atasnya lagi, maka dia terbentuklah lapisan sedimen batu bara, organik batu bara. Nah, biasanya batu bara itu umumnya ya, itu dia mengandung sekitar karbon 50-98%. Sisanya itu dia mengandung hidrogen dengan persentase 3-13% dan oksigen. Kadang ada beberapa lagi komponen-komponen yang dalam jumlah kecil itu ada mengandung nitrogen, sulfur, dan beberapa elemen lainnya. Batu bara juga bisa mengandung sedikit dari air ya. Misalnya kayak dia memang terbentuk di rawa kan dia terbentuk di rawa maka otomatis dia banyak mengandung air dan butiran-butiran dari beberapa partikulat inorganik yang biasanya itu disebut itu jadi apa ya? eh Disebut sebagai sisa. Sisa ini residual known as ash when coal is burned. Jadi ketika batu bara tadi terbakar dia menyisakan abu, abunya tadi menjadi residu dan itu tergabung menjadi tergabung dalam batu bara itu. Nah, ini proses pembentukannya ada lapis, batu bara, terus terbentuk brown coal, subbituminous dan black coal, batu bara hitam. Nah, dibentuknya. Nah, ini beberapa apa ya? Ranking batu bara atau derajat batu bara. Jadi kadang di soal muncul sih ini. Kalau aku lupa sih soal tahun berapa. Kalau nggak salah 2018 2017 atau 2016 di OSK ya. Di soal itu ditentukan urutan dari ranking buat urutan dari fases batu bara. Nah, itu jadi ada pit, lignite, subbituminous coal, bituminous coal, semi antrasit, antrasit dan paling tinggi adalah grafit. Ini disesuaikan dari bagaimana persentase karbonnya dan volatil airnya gitu. Kalau misalnya dalam bentuk antrasit, atau kita ambil contoh batu bara antrasit, karbonnya tuh udah sekitar 90% dengan komponen air yang udah makin dikit. Nah, itu. Beda sama pit. Pit itu apa ya? Pit itu rawa, taman-taman rawa itu. Pit gambut ya, pit itu gambut saya lupa. Pit itu gambut. Jadi karbonnya tuh di bawah 50% masih, tapi airnya masih lebih banyak, lebih dari 50%. Nah, itu. Sebenarnya ada lagi sih beberapa topik ya, bukan topik sih, klasifikasi lagi di batuan sedimen organik batu bara namanya itu ada maseral, aku lupa tulis. Maseral itu kayak komponen apa ya batu bara yang dia tuh terendapkan dengan beberapa komponen lain yang dia tuh harus dicek tuh komponennya tuh menggunakan teknik refleksi cahaya. Nggak ngerti, kurang ngerti banget sih aku yang maseral ini, tapi aku ingatnya dulu kayak gitu ya. Udah lama juga sih belajar ini. Jadi masalah tuh dia pakai mengidentifikasi antar penggabungan apa ya partikulatnya itu menggunakan teknik refleksi cahaya gitu. Nah ini di soal kita bahas soalnya dulu ya. Ada OSK 2016 sama OSP tahun 2016. Oke, yang pertama di OSK 2016 soal nomor 68, proses keluarnya air dan pori-pori antar butir sedimen karena pemadatan dan penguapan itu disebut sebagai. Ya, tadi ini hafalan aja sih, hafalan aja kan. Jadi jawabannya E ya, Desi kasih. Jadi dikasih itu proses keluarnya air dari pori-pori butir sedimen nah untuk dalam proses pemadatan. Jadi dia biasanya berasosiasi sama proses litifikasi. Nah, transportasi itu apa? Transportasi dia terbawa sama arus. Atau dia mengalami pemindahan lah, pemindahan lokasi lingkungan. Diagenesa itu proses pembentukan apa ya? Diagenesa itu proses pembentukan dari si batuannya gitu. Jadi kan batu sedimen itu kan dia harus mengalami pelapukan ya, baik itu disintegrasi, terus dia eh,
baik kimia juga ya secara dekomposisi. Kemudian dia harus terdiagenesis, yaitu proses perubahan-perubahan yang berlangsung pada temperatur rendah. Ya ini perubahan-perubahan pada T-nya itu temperatur yang rendah, pada temperatur rendah dan pada di dalam suatu sedimen. Ya, selama dan sudah elektrifikasi itu prosesnya mengubah dalam sedimen berubah menjadi batu yang lebih keras kayak gitu. Deposisi itu perubahan posisi dan sementasi itu penguatan antar matriks dan grain, massa dasar sama butirnya. Terus nomor 69, cara material sedimen terangkut dengan melayang bercampur dengan air adalah. Nah, ini kita cek satu-satu ya pengertiannya. Suspensi. Nah, ini dia. Jawabannya A sih. Suspensi ya jawabannya. Jadi ini suspensi itu partikulat sedimennya itu ya, baik itu kelastika yang ukurannya halus atau matriks itu dia melayang-layang dan bercampur dengan air. Suspensi. Tolong bedakan sama solusi. Solusi itu bagian komponen kimianya sudah larut banget sama airnya. Jadi kalau ketika kita pisahin, partikulat yang tersolusi udah susah dibedain secara fisisnya. Jadi harus dipisahin secara kimiawi. Misalnya menggunakan efek Tyndall, ya efek Tyndall dan beberapa efek-efek lainnya. Kalau suspensi itu kalau kita pisahin secara fisis, gitu kita diamin airnya gitu kan. Misalnya ada air gitu, ini ada air terus kita diamin gitu, di bawahnya tuh akan ada muncul endapan. Nah itu dia berarti partikulatnya ini partikulat-partikulat atau elemen-elemen yang tersuspensi. Nah ini ada traksi. Traksi itu digeser. Ini ada bedload sungainya gitu ya. Nah, ini ada batuan itu digeser ke sana. Itu traksi. Kalau rolling dia mutar-mutar. Kalau saltasi dia lompat-lompat. Nah, gitu. Nah, turbid itu arus turbid ya mirip sama arus itu sih. Eh, mirip sama suspensi, cuma dalam skala lebih luas. Jadi turbid itu udah ada gabungan suspensinya juga, udah ada rolling saltasinya juga. Nah, biasanya digabungin sama arus turbiditas. Dan biasanya arus turbiditas itu memunculkan efek eddy. Nanti kita pelajari di bagian batimetri aja ya. Efek eddy itu sekilas kayak misalnya ini ada batu, ada airnya ada turun ke bawah tuh ada muncul partikulat-partikulat air gitu. Nah, ini arus eddy. Jadi di bagian ini akan mengerosi bagian sedimen yang di depannya. Jadi partikulat sedimen yang di depan itu akan muncul tarik ke belakang. Ditarik ke belakang terus. Jadi terus turun ke bawah muncul ada partikulat-partikulat sedimen yang naik ke atas. Itu arus turbid. Kebayang nggak sih? Semoga aja kebayang ya teman-teman. Nah itu ada, lanjut lagi kita ke soal OSP. OSP tahun 2016. Ini soalnya sekalian dua ya, jadi satu gambar ini. Yang nomor 15 ini pada lapisan batu pasir dan batu lempung ditemukan struktur sedimen merupakan isian dari hasil gerusan dan ulakan arus seperti pada gambar. Nah ini udah jelas banget ya. Tadi aku udah jelasin gambar ini. Ada bagian yang landaian, ada bagian yang jendul-jendul ini. Nah ini itu udah namanya pasti udah fluid cast. Nah ya, load structure itu karena beban, groove cast itu karena arus juga, tapi dia arusnya tuh ke bawah groove tuh. Ada ripple dia bagian bergelombang di permukaan, ya. Nah itu dia. Jadi ini jawabannya B ya, fluid cast. Kemudian struktur tersebut dapat digunakan untuk menentukan paleo current. Nah, ini tadi tekniknya itu tentukan arah datangnya itu dari jendulnya. Berarti itu arah asal datangnya, kemudian arah kemana dia pergi, tengok dari arah yang landainya. Nah ini, yang jendulnya itu di sini, yang landainya itu agak ke sana, ini agak landai, ini agak jendul kan. Maka arahnya itu dari D ke B, dari D ke B, maka arahnya itu arah B. Nih jawabannya. Itu ya cara tentuin dari si Floodcast. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Videonya telah selesai. Semoga teman-teman bisa dapat pahami dan barangkali jika dalam penjelasanku itu ada kesalahan penjelasan ya, mohon maaf karena mungkin aku silap atau lupa. Dan aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya, batuan metamorf.